Halo, selamat malam. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Zalfan Diri Rahman. Eh, Boleh saya minta waktunya buat interview sebentar mengenai eh, pinjol Mas Zalfandi Rahman. Boleh, udah dibangunin juga, Pak. Oke, pertanyaan pertama ya Mas Zalfandi. Eh, Sebelumnya pernah pinjol nggak? Pinjaman online ya? Eh, Belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Seperti Shopee Pay Later gitu nggak pernah Mas? Gak pernah, sempet kepikiran mau, tapi ya daripada nanti bayarnya ribet, jadi mending nggak usah lah. Nah, waktu itu kan sempat kepikiran. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Mas Zalfandi kepikiran gitu? Itu buat membayar sesuatu kah atau buat apa kah? Kenapa gitu alasannya? Terpikirnya tuh pinjol gitu. Hmm. Ya satu-satunya alasan ya kan nggak punya uang pastinya kan. Cuma kita mau punya suatu barang, entah itu mau beli knalpot, mau beli spion, mau beli apa, nggak punya uang. Yang pastinya kita kan eh, semua orang kurasa kalau mau pakai pinjol itu karena nggak punya uang. Entah itu kita perlu beli bahan-bahan esensial, hobi atau apa, ya pastinya pengen aja kan. Cuma ya ada duitnya atau enggak, kadang kalau kita udah pengen banget ada atau enggak tuh pikir belakangan, jadinya pengen lah punya uang walaupun nggak tahu nanti bisa bayar atau enggak. Dulu tuh sempat kepikiran mau pinjol ke situ, cuma ya alhamdulillah masih bisa kepikiran gimana bayarnya atau enggak. Akhirnya dari aku sendiri memutuskan nggak pakai. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Menurut Mas Afan, pinjol itu hal yang positif apa negatif sih? Sebenarnya bisa dilihat dari orangnya ya, nggak bisa kita ambil pendapat objektif. Kalau kita udah punya penghasilan teratur, contoh nih kita mau beli motor, duitnya belum ada sekarang, tapi kalau dikumpulkan dalam 3 bulan bisa kebeli. Nah cuma kalau kita nunggu 3 bulan kan lama gitu, jadi mending kita pinjem sekarang, kita cicil lain hari, tapi barangnya udah ada duluan. Nah kalau semisal kita udah bisa punya penghasilan yang bisa kita buat untuk bayar, itu menurutku bagus pinjol. Cuma kebanyakan kasus sekarang pinjol itu diarahkan untuk mereka yang apa ya, ingin mencari uang cepat. Nah itu adalah suatu hal negatif kalau menurut aku sendiri. Soalnya mereka belum tahu mereka ini bisa bayar atau enggak. Yang penting bisa dipinjemin, dan akhirnya pun dimanfaatkan sama pihak pengada pinjolnya itu. Harus bayar, akhirnya bunga ditingkatkan, harus cepat dicari kesana kesini. Akhirnya malah menjebak orang-orang yang kurang paham dengan sistem pinjolnya itu sendiri. Oke. Nah, lanjut. Kalau dari Mas Afan sendiri, untuk menghindari pinjol itu kayak gimana sih? Soalnya kan yang dilihat dari berita-berita dan sebagainya itu kan konotasi dari pinjol itu sangat negatif lah. Dari sisi dia pinjam habis itu kabur, habis itu pinjolnya ini buat berjudi atau sebagainya. Nah, kalau dari Mas Afan sendiri menghindarinya tuh gimana sih biar nggak pinjol gitu? Oh, kalau ini balik ke orangnya masing-masing sih. Soalnya kan contoh untuk iklan pinjol aja itu targetnya ke spesifik orang-orang ya. Misalnya kita ada aplikasi slot gitu. Di sini dalamnya pasti ada iklan pinjol. Kita main game yang ada tentang top up, di situ iklannya juga pasti pinjol. Walaupun saya pribadi nggak pernah pakai pinjol, itu pun pasti juga dapat iklan pinjol gitu loh. Jadi untuk menghindarinya itu ya agak susah juga sih, itu lebih ke pilihan pribadi. Kalau lihat kayak gitu langsung di mute aja, langsung di close, nggak usah dipencet, nggak usah kepo. Pokoknya tanamkan kayak mindset bahwa pinjol ini tuh belum tentu baik untuk diriku, bisa jadi malah nambah beban. Nah, kalau menghindari shoot gitu nggak kena, susah banget sih. Emang harus dari pribadi masing-masing. Yang penting adalah tanamkan mindset bahwa pinjol itu belum tentu bagus. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Afan.
semoga terhindar dari pinjol-pinjol, apalagi yang ilegal ya Mas. Yo, amin. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Afan. Terima kasih. Oke, selamat malam. Dengan siapa? Selamat malam. Dengan saya Gedeka Prasetya, biasa dipanggil GK. Oke, apakah saya bisa meminta waktunya sebentar buat interview ini? Boleh. Oke. Di sini kami punya pertanyaan seputar pinjol. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang pinjaman online? Pinjaman online. Ya. Pinjaman online itu yang saya ketahui itu meminjam sebuah nominal uang yang menurut orang itu pengen pinjam, misalnya berapa, contohnya 10 juta, pinjam ke aplikasi atau orang gitu. Kayak gitu sih yang aku tahu. Oke, nggak apa. Kira-kira menurut Anda, tahukah bagaimana cara pinjol itu bekerja? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira kenapa nih menurut Anda pinjol itu dianggap negatif di berita-berita? Mungkin kenapa dianggap negatif, mungkin karena banyak orang yang nggak bisa mengembalikan duit itu gitu. Mungkin. Terus juga kalau pas ditagih malah gimana ya, malah nyalahin yang memberikan pinjaman gitu. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa yang kita harus lakukan untuk menghindari hal itu, pinjol itu? Menanamkan mindset nggak ada yang instan aja sih. Semuanya berproses. Semuanya berproses. Jadi kan kalau mau dapat sesuatu barang gitu, misalnya harganya berapa, katakanlah 10 juta, terus kita juga belum punya duit 10 juta, terus kan pinjam gitu, misalnya pinjam online kan. Ya daripada nanti pinjam online malah makin ribet harus bayar tagihan pinjamannya, mending ya nabung dulu aja sih gitu. Nabung dulu ya. Oke. Baiklah, kepada Abang Geka, terima kasih atas waktunya untuk interview ini. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, di sini saya berbicara dengan Kak siapa? Riyadil Jinan Abdillah. Kak Riyadil ya? Iya, betul. Oke, saya ingin bertanya pertama, apakah Kak Riyadil ini pernah melakukan pinjaman online? Tidak pernah, Alasannya kenapa? karena uang saya banyak. Oke, selanjutnya apa kesan dan pesan untuk orang-orang yang suka pakai pinjol? Ya, untuk pesan-pesan mungkin untuk orang yang suka pinjol, sebenarnya untuk pinjaman online itu boleh-boleh saja jika kalian sanggup untuk membayar tagihan dari pinjaman online tersebut. Tapi jika untuk pinjaman online dipakai yang tidak benar dan tidak menyanggupinya, mungkin sebaiknya jangan menggunakan pinjaman online.